Oke. Sudah siap? Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu al-atamani al-akmalan ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan nikmat-nikmatnya amalan-amalan saleh menjadi sempurna, yang mana kita tidak bisa berkumpul di dalam sebuah majelis ini kecuali karena hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala adalah hal yang sangat penting, sebagaimana yang pernah Rasulullah SAW sabdakan, wallahi lamallahu mahtadaina wa la tasaddaqna wa la sallaina. Demi Allah, sekiranya tanpa Allah sungguh kita ini tidak akan bisa melaksanakan apapun, tidak akan bisa melaksanakan sholat, tidak akan bisa bersedekah. Maka senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua hidayah dan taufik untuk bisa bermajelis ilmu. Salawat dan salam saya sanjungkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW beserta para sahabatnya, para keluarganya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai pengikut sejati Nabi kita Muhammad SAW. Baik, kita akan kembali melanjutkan majelis kita tentang fikih bulan puasa sebagai persiapan kita untuk menyambut salah satu tamu yang mulia, yaitu bulan Ramadan, agar kita bisa maksimal ketika menyambut bulan Ramadan dan kita bisa termasuk orang yang mendapatkan predikat takwa. Karena sekali lagi, ada satu sasaran yang kita ingin raih ketika kita menyelesaikan bulan Ramadan, yaitu sebuah predikat yang sangat tinggi, predikat seorang muslim yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bagi orang-orang yang beriman telah diwajibkan atas kalian berpuasa dan juga atas orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi hamba yang bertakwa. Nah, itu adalah predikat yang tinggi yang ingin kita raih bersama-sama. Akan tetapi tentu untuk meraih predikat yang tinggi tersebut, kita perlu untuk mengilmui bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan predikat tersebut. Nah, ini adalah salah satu ikhtiar kita untuk bisa mendapatkan predikat seorang muslim yang bertakwa, yaitu dengan majelis ilmu seperti ini. Alhamdulillah, kita pada kesempatan yang kemarin kita sudah membahas tentang definisi syam, kemudian tentang hukum puasa Ramadan, dan juga tentang macam-macam puasa. Ya, mungkin untuk diulang sedikit, yang mana definisi puasa itu adalah menahan diri, itu secara bahasa, ada secara syariat adalah menahan diri dari seluruh yang membatalkan puasa dengan niat ibadah dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Kemudian hukum puasa Ramadan, ya tentu ini adalah suatu hal yang sudah diketahui, ya, bahwasanya hukum puasa Ramadan itu adalah wajib. Ya, sepakat para ulama, para ulamanya atau orang awamnya, mereka semua tahu bahwasanya puasa Ramadan itu hukumnya wajib, dan barang siapa yang mengingkari wajibnya bulan Ramadan maka telah tersesat dari jalannya kaum muslimin. Kemudian yang ketiga adalah macam-macam puasa, yang mana macam-macam puasa ini terbagi menjadi dua, ada puasa wajib dan puasa sunnah. Ya. Adapun puasa wajib itu adalah puasa Ramadan, kemudian puasa kafarat, dan puasa nadar.
Ada puasa sunnah, tentu kita semua sudah tahu. Ada puasa pekanan, seperti puasa Senin Kamis. Ada puasa bulanan, ya, seperti puasa Ayyamul Bid. Kemudian ada puasa tahunan, seperti puasa Muharram, ya 9, 10, 11 Muharram, atau puasa hari Arafah, dan yang lain sebagainya. Maka insya Allah itu yang kemarin kita bahas ya, tentang 3 permasalahan itu, hanya untuk mengingatkan saja. Dan kita insya Allah akan melanjutkan pada pelajaran selanjutnya. Insya Allah siap semua ya. Ada Budati, ada Salma ini. Oke. Dedi, mana Dedi? Oke. Salma, Salma di rumah ya? Di mana sih? Dia di Nggak rumah kelihatan. kayaknya. Belum. Kalau sama Aku sama nanti. Di mana sama? Magelang. Oh, Magelang. Oke. Pak Ibu wis pulang mana? Oh, Bapak sore. tadi pulang tadi ya? Heeh. Tapi ngisuk sama ya balik. Maning sih pemilu. Oh, ya. Kali ini berarti Heeh. Oke. Oke, kita ini majelis santai saja ya. Ya. Yang penting ilmunya tersampaikan, nanti bisa sembari ditulis-tulis ringkasannya. Ya, Salma biasanya. sama Malah mau sama ini, nulis Kak. mah. Sama Oke. nulis gue nyung karo nyambi mam. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya ya. Pembahasan selanjutnya di sini penulis menuliskan permasalahan selanjutnya adalah tentang keutamaan puasa bulan Ramadan. Nah, tentu ada banyak sekali ya keutamaan berpuasa. Di sini penulis hanya menyebutkan 2 hadis. Yang pertama adalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi Muhammad SAW, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang qiyamul lail dengan penuh iman dan ihtisab, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Dan waman shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dan barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh iman dan ihtisab, yaitu mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, ini adalah keutamaan yang pertama, bahwasanya bulan Ramadan adalah salah satu sebab diampuninya dosa-dosa seorang hamba. Ya, bulan Ramadan adalah salah satu sebab diampuninya dosa-dosa seorang hamba. Ya, yang mana di sini dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, syaratnya adalah 2, agar puasa Ramadan itu bisa menjadi sebab ampunan untuk dosa-dosa kita. Yang pertama adalah iman, yang kedua adalah ihtisab. Apa itu iman? Apa itu ihtisab? Ya. Iman itu ya tentu kita penuh dengan keimanan, penuh dengan kepercayaan di dalam hati kita bahwasanya puasa Ramadan ini adalah sebuah ibadah yang sangat mulia, ya, yang mana harus ketika kita ingin menjalankan ibadah puasa ini harus dengan ilmu, karena iman tidak mungkin jika dilakukan tanpa ilmu. Maka ini yang dimaksud dengan iman, kita hendaknya mengilmui tentang puasa Ramadan tersebut. Kemudian kita percaya bahwasanya puasa Ramadan ini adalah sebuah syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ihtisab. Ihtisab ini adalah dengan penuh rasa ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ihtisab. Jadi kita mengharapkan dari puasa Ramadan kita puasa atau pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah 2 syarat agar puasa Ramadan bisa menjadi sebab diampuninya dosa-dosa kita. Kemudian
penulis juga menuliskan hadis yang kedua yang berkenaan tentang keutamaan puasa bulan Ramadan. Ya, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "As-salawatul khamsu wal jum'atu ila al-jum'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun lima bainahuma majtunibatil kaba'ir." Hadis yang kedua adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti pertanyaannya Nanti. dirangkum dulu. As-salawatul khamsu wal jum'atu ila al-jum'ati wa ramadhan ila ramadhana mukaffiratun lima bainahuma majtunibatil kaba'ir. Hadis yang kedua adalah sabda Nabi kita Muhammad SAW, bahwasanya antara sholat 5 waktu, kemudian antara sholat Jumat ke Jumat yang selanjutnya, kemudian antara bulan Ramadan ke bulan Ramadan selanjutnya, itu adalah penghapus-penghapus untuk dosa seorang hamba. Ya, penghapus-penghapus untuk dosa seorang hamba. Dosa apa? Dosa kecil. Makanya di sini dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, majtunibatil kaba'ir, bagi seorang hamba yang senantiasa meninggalkan dosa-dosa besar. Maka ketika kita mampu untuk meninggalkan dosa-dosa besar, insya Allah setiap waktu kita, setiap salat fardu kita, kemudian setiap Jumat satu ke Jumat yang selanjutnya, Ramadan yang satu ke Ramadan yang selanjutnya, itu adalah penghapus untuk dosa-dosa kita. Ya, dosa-dosa kecil kita. Nah, ini adalah salah satu keutamaan puasa bulan Ramadan, yang mana pada intinya adalah puasa bulan Ramadan menjadi salah satu sebab diampuninya dosa-dosa seorang hamba. Dan di sini ingin kami tekankan bahwasanya hendaknya kita sebagai seorang hamba, sebagai anak Adam yang mana telah diberikan stempel oleh Nabi kita Muhammad SAW, yaitu hamba yang sering melakukan kesalahan. Ya, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Kullu bani Adam khata." Setiap bani Adam itu khata. Khata itu adalah sering melakukan kesalahan. Ya, kita semua telah diberi stempel oleh Nabi kita Muhammad SAW bahwasanya kita ini khata, sering melakukan kesalahan, sering melakukan dosa. Maka semestinya kita ini berupaya untuk menjalankan sebab-sebab kita meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaknya kita bersemangat untuk meraih sebab-sebab atau menjalankan sebab-sebab untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, salah satunya adalah kita optimal di dalam melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Dan ini adalah salah satu keutamaan bulan puasa, ya, keutamaan berpuasa di bulan Ramadan, yang mana itu adalah salah satu sebab diampuninya dosa-dosa kita. Kalau kita berbicara tentang sebab-sebab yang lain, tentu sangat banyak, ya. Sangat banyak sekali. Insya Allah mungkin kalau sudah selesai fikih ini kita bisa membahas lagi di lain waktu tentang sebab-sebab mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di sini penulis hanya menuliskan dua keutamaan, ya, tentang puasa di bulan Ramadan. Ini adalah permasalahan yang pertama yang kita bahas, yaitu keutamaan puasa bulan Ramadan. Kemudian yang kedua adalah apa hikmah dibalik disyariatkannya berpuasa di bulan Ramadan. Apa hikmahnya? Karena tentu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Hakim, yang Maha Bijaksana, tentu ketika menurunkan syariat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kita semua, tentu di baliknya pasti ada hikmahnya. Baik hikmah tersebut kita ketahui atau tidak kita ketahui. Ya. Ya. Baik hikmah tersebut kita ketahui atau tidak kita ketahui. Dan banyak sekali ulama yang menuliskan tentang hikmah daripada puasa bulan Ramadan. Ya. Salah satunya adalah di sini dituliskan
puasa Ramadan hikmahnya salah satunya adalah untuk tazkiyatun nafs, untuk mensucikan jiwa kita. Ya. Bagaimana bisa terjadi? Ya. Karena jiwa kita ini biasanya dikotori karena godaan syaitan, karena bisikan-bisikan syaitan. Ya. Seorang hamba bisa melakukan kesalahan, bisa melakukan dosa itu karena bisikan-bisikan syaitan. Dan pernah dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW bahwasanya setan itu dia berjalan di dalam jiwa atau di dalam raga Bani Adam melalui jalannya darah kita, ya, melalui jalur darah kita. Ya. Maka di sini dikatakan oleh penulis bahwasanya puasa itu akan menyempitkan jalur darah kita, sehingga ketika jalur darah kita ini disempitkan, setan tidak akan leluasa untuk bergerak di dalam tubuh kita. Nah, inilah yang menyebabkan salah satu hikmah yang mulia dari puasa bulan Ramadan adalah mensucikan jiwa kita. Karena setiap kita melaksanakan puasa Ramadan, pembuluh darah kita akan disempitkan, jalannya setan akan disempitkan sehingga setan tidak leluasa untuk menggoda kita. Sehingga kita akan lebih mudah untuk meninggalkan kemaksiatan. Ini adalah salah satu hikmahnya. Kemudian hikmah yang kedua adalah di dalam puasa Ramadan itu adalah pelatihan untuk kita. Ya, pelatihan untuk kita agar kita bisa mengenal apa itu lapar. Dan perlu kami jelaskan bahwasanya Islam ini adalah agama praktek. Islam ini adalah agama praktek. Sehingga ketika Islam, ya, ketika semisal kita mendengar ada sebuah seminar, yang mana seminar tersebut menjelaskan tentang apa itu lapar, apa itu definisi lapar, siapa orang-orang yang lapar. Akan tetapi ternyata panitianya, pengisinya kenyang, maka tidak akan bermanfaat. Dan agama Islam ini adalah salah satu agama yang mengajarkan kita bagaimana kita lapar. Yaitu dengan apa? Dengan syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini dikatakan Fisawmi tazhidun fid dunya wa syahawatiha wa targhibun fil akhirati wa na'imiha. Di dalam berpuasa kita bisa melatih diri kita untuk berzuhud di dalam perkara-perkara dunia dan syahwat-syahwatnya. Dan di dalam puasa juga kita bisa melatih untuk lebih memiliki kesenangan terhadap prioritas akhirat kelak. Ini adalah salah satu hikmah daripada puasa. Ya, kita melatih diri kita untuk zuhud. Tidak terlalu bersenang-senang dengan makanan-makanan, dengan minuman-minuman. Ini adalah salah satu hikmahnya. Kemudian hikmah yang selanjutnya adalah as-sawmu yab'atsu 'alal 'atfi 'alal masakin. Hikmah yang selanjutnya adalah di dalam berpuasa itu akan membuat atau menimbulkan rasa peka kita terhadap orang-orang miskin. Kita akan menjadi lebih peka terhadap orang-orang miskin. Kita akan merasakan apa yang mereka rasakan. Ya, mungkin kita tidak tahu, sebagian orang-orang miskin mungkin ada yang laparnya tidak setengah hari seperti kita ketika puasa. Ya, ada orang miskin yang mungkin ketika berpuasa sahurnya itu cuma minum air saja. Ya, disitulah salah satu hikmah puasa untuk menjadikan kita lebih peka terhadap orang-orang miskin. Karena salah satu yang membuat hati kita ini menjadi lembut, salah satu yang membuat hati kita ini mudah untuk membuat air mata kita menangis adalah tatkala kita semakin peka terhadap orang-orang miskin. Kita mengunjungi mereka, memberi makan mereka, ya, bertanya tentang keadaan-keadaan mereka. Ini adalah salah satu yang membuat hati-hati kita menjadi lembut. Dan hati lembut ini adalah sebuah karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Yang mana semestinya kita mencoba untuk terus menggapainya bagaimana hati kita menjadi lembut. Ya. Karena dengan hati yang lembut kita akan lebih mudah untuk menerima kebenaran, kita akan lebih mudah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lebih mudah untuk meneteskan air mata kita ketika kita mengingat dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah salah satu hikmahnya. Ya. Kita akan lebih peka terhadap orang-orang miskin. Karena kita akan merasakan lapar sebagaimana yang mereka rasakan
kita juga akan merasakan haus bagaimana yang mereka rasakan. Ya, ini adalah beberapa hikmah di balik disyariatkannya bulan puasa, puasa bulan Ramadan. Jadi ada 3 tadi ya. Sebenarnya masih banyak sekali hikmah-hikmah puasa bulan hikmah-hikmah puasa di bulan Ramadan masih banyak sekali. Tapi di sini penulis hanya menulis 3 poin saja. Insya Allah cukup ya. Karena sebagaimana dikatakan oleh para ulama ya, innal labiba bil isyarati yafham. Sesungguhnya orang-orang yang cerdas, mereka diajari itu hanya cukup dengan isyarat. Orang cerdas itu hanya isyarat itu cukup. Orang cerdas itu diberikan 1 dalil, 2 dalil, cukup untuk menerima kebenaran. Orang cerdas itu dijelaskan ini hikmahnya ibadah ini hikmahnya ibadah ini. Hanya 1 hikmah, 2 hikmah itu cukup. Maka di sini penulis hanya mencukupkan 3 hikmah saja. Atau mungkin nanti kalau ada hikmah yang lain bisa ditulis juga. Ya silahkan. Ini adalah permasalahan yang pertama ya. Jadi permasalahan yang pertama adalah tentang keutamaan puasa bulan Ramadan dan hikmah di balik disyariatkannya puasa bulan Ramadan. Ya, insya Allah paham ya untuk permasalahan pertama ini. Sekarang permasalahan yang kedua. Permasalahan yang kedua adalah, nah ini mulai-mulai agak harus fokus ini. Karena sekarang udah mulai-mulai tentang amali. Ya, tentang amali. Yang kedua, permasalahan yang kedua adalah syurutu wujubi siyami Ramadan. Apa syarat-syarat seseorang dikatakan wajib untuk melaksanakan puasa Ramadan? Nah, jadi ada syarat-syaratnya. Kapan orang dikatakan harus berpuasa Ramadan, ya, dan kapan orang belum dikatakan harus wajib puasa Ramadan. Di sini penulis menulis ada 6 poin. Ya, ada 6 poin syarat wajib berpuasa Ramadan. Ya, yang pertama, syarat yang pertama, dan ini adalah syarat untuk seluruh ibadah. Syarat yang pertama adalah Islam. Harus beragama Islam. Syarat yang pertama harus beragama Islam. Fala yajib wala yasihhu siyamu minal kafir. Maka tidak wajib dan juga tidak akan sah puasanya orang yang tidak masuk Islam, yaitu orang kafir. Maka syarat yang pertama adalah Islam. Mungkin timbul pertanyaan, kemudian bagaimana tentang orang kafir? Orang kafir ya, dikatakan oleh para ulama, mereka memang tidak diwajibkan untuk berpuasa. Tapi mereka diwajibkan untuk masuk Islam. Kemudian di akhirat, orang kafir, walaupun tidak diwajibkan untuk berpuasa, mereka tetap akan disiksa dengan meninggalkannya mereka, atau dengan tidak masuknya mereka ke dalam agama Islam. Dan juga karena mereka tidak melaksanakan ibadah puasa. Jadi orang kafir itu mereka di akhirat kelak akan diazab dengan 2 azab, ya, dengan double azabnya. Yang pertama adalah diazab karena mereka tidak masuk Islam. Yang kedua, diazab karena mereka tidak menjalankan syariat Islam, tidak melaksanakan sholat, tidak melaksanakan puasa. Ya. Apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ketika orang-orang kafir ditanya kepada mereka, "Ma salakakum fi saqar?" Apa yang telah membuat kalian, wahai orang-orang kafir, masuk ke dalam neraka Saqar? Kemudian orang kafir mereka mengatakan, qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khadi'in, ya, sampai akhirnya. Sampai akhir. Ya. Orang-orang kafir mengatakan, kami dahulu bukan termasuk orang yang sholat, kami dahulu bukan termasuk orang yang memberi makan orang-orang yatim, dan yang lainnya. Ya, maka orang kafir ini mereka akan diazab, yang pertama karena tidak masuk Islamnya mereka, yang kedua karena mereka meninggalkan syariat-syariat Islam. Oke? Jadi yang pertama adalah syarat wajibnya harus Islam. Kemudian syarat yang kedua adalah al-bulugh.
yaitu harus balik. Harus balik. Syarat yang kedua adalah harus balik. Maka ketika ada anak kecil yang belum balik, maka tentu tidak wajib untuk dia berpuasa Ramadan. Kemudian apakah sah ketika anak kecil berpuasa? Maka hukumnya adalah sah. Ya, syaratnya adalah ketika anak kecil ini sudah masuk ke dalam umur mumayyiz. Jadi anak kecil itu memiliki beberapa tingkatan. Anak kecil yang pertama adalah anak kecil dari 0 sampai 6 tahun. Itu disebutnya kalau bahasa Arab adalah sobi. Masih kecil. Kemudian umur 7 tahun sampai 14 tahun itu adalah umur mumayyiz. Ya, umur mumayyiz. Umur mumayyiz adalah umur yang mana anak kecil sudah mulai tahu mana yang baik, mana yang buruk. Nah, di umur inilah puasa mereka sudah mulai sah. Sudah mulai mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu umur 15 tahun itu adalah umur balik. Umur balik. Jadi para ulama secara umum mengatakan bahwasanya umur balik itu umur 15 tahun. Ya, tapi kalau semisal untuk laki-laki ternyata dia mimpi basah ya, sebelum 15 tahun maka dianggap sudah balik. Sebagaimana perempuan ketika sudah haid sebelum umur 15 tahun maka dia sudah balik ketika haid. Tapi kalau semisal belum mimpi basah atau belum haid maka patokannya adalah umur 15 tahun. Jadi itu rinciannya ya. Maka syarat wajib yang pertama yang kedua adalah dia harus balik terlebih dahulu. Nah, ketika anak kecil dia sudah mulai balik, untuk yang anak laki-laki dia sudah mimpi basah atau sudah umur 15 tahun maka dia sudah balik, dia wajib untuk berpuasa. Untuk yang perempuan kalau semisal dia sudah sudah haid maka dia juga wajib untuk berpuasa. Ini adalah yang kedua. Kemudian syarat yang ketiga adalah harus berakal. Syarat yang ketiga adalah harus berakal. Maka puasa Ramadan menjadi tidak wajib bagi orang-orang yang hilang akalnya. Seperti orang gila atau orang yang ma'tuh ya. Orang ma'tuh itu orang yang seperti autism ya, orang autis. Ya, yang punya penyakit mental ya. Maka tidak wajib atas mereka karena mereka sudah kehilangan akal. Nah, ini adalah syarat yang ketiga. Kemudian syarat yang keempat adalah harus dalam keadaan sehat. Harus dalam keadaan sehat. Nah, kemudian di sini faman kana maridan la yutiqu siyama lam yajib alaihi wa in shama sahha siyamuhu. Akan tetapi kalau semisal ada orang yang sakit, yang mana orang yang sakit tersebut dia tidak memungkinkan untuk berpuasa, ya, secara menurut dokter dia sudah tidak akan mungkin untuk berpuasa, karena kalau berpuasa nanti dia akan tambah sakit, maka dia sudah tidak wajib untuk berpuasa. Tapi kalau ternyata orang tersebut masih berpuasa, maka puasanya tetap sah. Puasanya tetap sah. Kemudian di sini dikatakan fa in zal marad wajib alaihi qada'u ma aftarahu min ayyam. Tapi kalau semisal nanti ternyata dia diberi kesembuhan, maka dia wajib untuk mengqadha hari-hari yang dia tidak berpuasa di dalam. Kalau semisal ada orang yang sakit kemudian dia meninggalkan puasa Ramadan 3 hari, ketika sudah sehat dia wajib mengqadha 3 hari tersebut. Nah, ini adalah makna dari syarat yang keempat. Jadi syarat yang keempat adalah dia harus sehat. Kemudian syarat yang kelima adalah harus bertempat tinggal, harus tidak dalam keadaan safar. Harus mukim. Tidak dalam keadaan safar atau harus mukim. Itu maka orang tersebut harus berpuasa. Adapun ketika dalam keadaan safar maka tidak diwajibkan berpuasa. Kemudian syarat yang keenam atau syarat yang terakhir adalah
tidak dalam keadaan haid dan juga tidak dalam keadaan nifas. Ini untuk perempuan. Tidak dalam keadaan haid dan juga tidak dalam keadaan nifas. Nah, ini adalah 6 syarat diwajibkannya berpuasa. Kalau orang bilu nyok lewat tambi. Insya Allah paham ya. Jadi itu ada 6 syarat kapan seorang itu wajib untuk berpuasa. Ya. Harus Islam, harus balik, harus berakal, harus sehat, harus mukim atau bertempat tinggal ya, tidak dalam keadaan safar. Dan yang terakhir adalah dia harus bersih dari keadaan nifas atau keadaan haid. Kalau untuk yang nifas dan haid, ketika dia sudah suci, maka dia wajib untuk mengqadha puasanya yang dia tinggalkan. Ya, kalau misal dia bulan puasa haid 7 hari, maka setelah selesai bulan Ramadan, maka dia wajib untuk mengqadha puasa tersebut. Apa dalilnya? Ya, dalilnya adalah Aisyah radhiyallahu taala anha pernah ditanya oleh salah seorang perempuan, mengapa seorang haid itu tidak mengqadha salatnya? Nah, kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, kana yusibuna dzalik fa nu'mar bi qada'i shaumi wa la nu'mar bi qada'i as-shalah. Dahulu kita juga wanita-wanita, istri-istri Nabi kita Muhammad SAW juga pernah merasakan haid dan nifas. Akan tetapi kami hanya diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha shalah. Maka ini adalah sebuah dalil bahwasanya orang yang berpuasa atau orang yang haid ketika dia meninggalkan puasa Ramadan, dia wajib untuk mengqadha puasa Ramadannya ketika sudah suci. Nah, jadi ini ya tentang syarat-syarat wajibnya puasa Ramadan. Insya Allah bisa dipahami semua ya. Oke, insya Allah, alhamdulillah ya. Jadi kita insya Allah sedikit-sedikit aja. Di sini sudah mulai sholawat buat sholat isya. Mungkin ya ada yang ingin ditanyakan sebelum kita menyelesaikan menutup majelis ini. Apa Bu? Lah, dibuka dulu mic-nya. Oke, tak bukain. Udah tadi. Udah sih? Apa? Monggo Bude ulangi. Tadi Bude. kan dijelas. Hah? Monggo. Diulangi? Ya. Ya. Mau tanya, tadi kan dijelaskan syarat-syaratnya wajib berpuasa itu kan antara lain kalau lagi safar kan tidak wajib. Lah ini ada ketentuannya apa enggak safarnya itu? Misalnya berapa kilometer? Apa maksudnya jauhnya berapa gitu. Kalau safarnya dari Dieng ke Wonosobo kan itu dinamakan safar apa bukan? Itu aja. Ya. Batasannya Masya Allah, safarnya katanya. ya berapa jam? Oke. Enggak ada tuh, Mbak. Ya, jadi sebetulnya untuk jarak kapan seorang itu bersafar, itu di antara ulama itu ada 2 pendapat. Dan ini insya Allah bisa digunakan semua. Yang pertama adalah pendapat yang lebih hati-hati. Yang mana para ulama mengatakan minimal orang dikatakan bersafar itu ketika sudah melebihi 80 kilo. 80 kilo. Kalau sudah 80 kilo, maka insya Allah sudah safar. Dan di bawah 80 kilo tidak dikatakan safar. Ini ada pendapat yang hati-hati. Ya. Adapun pendapat yang kedua adalah disesuaikan kepada adat istiadat setempat. Jadi kita lihat orang Dieng itu kira-kira mengatakan safar itu kalau kemana? Kalau ternyata ke Wonosobo itu cuma jalan-jalan bukan safar ya, berarti bepergiannya kita ke Wonosobo itu bukan termasuk safar. Jadi sholatnya masih wajib 4, ya tidak boleh kosor, ya gitu. Nah kalau kayaknya itu kalau ke Wonosobo itu bukan safar kayaknya. Secara
adat istiadat ini. Kurang Ya kan? dari 80. Ya, tapi kalau ingin lebih hati-hatinya kita mengambil pendapat yang membatasi, yaitu kita kalau lebih dari 80 kilo itu adalah safar, kalau kurang dari 80 kilo itu tidak safar. Itu pendapat yang lebih hati-hati. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan lain? Ya, Ayo. Mas Surya, Apa? itu kan tadi pas awal-awal kan sama sempet nganu ya. Kurang dari Ngom- 8 kilo lah sama saya. Nah, bentar. Jarak Iman kemana-mana. Minimal 80 kilo. Minimal. apa sih apa nyambungnya sama pembahasan bulan puasa? Soalnya kan tadi sama kepotong kan. Jadi cuma denger pas akhir-akhir. Oh ya, tadi sedang menjelaskan tentang hadis Nabi SAW. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh iman dan ihtisab, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, apa yang dimaksud iman di sini dan apa yang dimaksud ihtisab? Jadi iman di sini adalah kita percaya bahwasanya syariat ini adalah benar, percaya adalah bahwasanya pahala ini dari Allah. Itu yang dimaksud dengan iman. Yang mana tidak bisa kita raih keimanan tersebut kecuali tanpa ilmu. Adapun ihtisab itu adalah lebih kepada pengharapan